Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran pagi ini, kita mau cek dulu kehadiran kalian. Ada yang kali ini tidak masuk? Ada. Baik, baca dulu nama. Elizabeth Otelia Ratnasari. Ada. Emmanuel Vicky Jamiles. Ada. Mana? Franciscus Theo. Ada. Alfil Afianto. Ada, Pak. Agustinus Non Ronald. Ada, Pak. Levita Nona Angelia. Maria Dasinta. Maria Yunita. Jen. Oke. Ada yang belum dipanggil namanya? Belum, Pak. Banyak. Belum. Siapa namanya? Siapa? Saverius Arif Putra. Ada ya? Lukas Marino Cahyo. Ada, Pak. Oke. Putri Agustina Haspin. Ada, Pak. Siapa lagi yang belum dipanggil? Siapa namanya? Marianus. Marianus Nongdiki. Sudah? Baik, itu saja ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke. Kepada pembawa doa, memimpin doa dengan teman-teman, silakan. Marilah kita semua berdoa. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur atas kehadiran-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami semua dapat berkumpul di sekolah ini, di dalam kelas ini, sehingga kami dapat mengikuti les pada pagi hari. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami, lancarkanlah kegiatan kami hingga selesai. Namamu yang kudus selalu kami puji, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, baik. Silakan dulu kembali. Terima kasih ya. Angel. Baik, untuk pembelajaran pagi ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, tujuan pembelajaran yaitu melalui model PBL, peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan benar. PBL ini problem based learning. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, Pak mau tanya dulu untuk minggu yang kemarin atau minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran yang minggu lalu? Atau materinya? Masih? Apa? Materi tahun lalu, minggu yang lalu apa? Tentang apa? hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Jangan sampai lupa ya. Oke, kalau begitu kita memasuki tentang hak asasi manusia. Pernah dengar kata HAM? Pernah ya? Pernah dengar di mana? Lingkungan apa? Sekolah, masyarakat, keluarga juga. Oke, hak asasi manusia. Nah, ini pengertian dari hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
tahun 1999. Yaitu hak asasi manusia adalah, coba baca, satu orang baca. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, yang berikutnya siapa yang mau membaca? Oke, Ariel, silakan. Yang kuat ya. Sedangkan dan Martenson, hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dan itu tersebut sekaligus bermakna yakni hak merupakan hak alamiah dan hak instrumental. Hak instrumental. Siapa lagi yang terakhir? Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi hak yaitu hak yang melekat pada diri manusia sejak apa? Sejak lahir. Sejak lahir ya, yang masih dalam kandungan. Oke? Baik. Ini adalah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Ada yang bisa jelaskan hakiki itu apa? Belum? Hakiki kita gambar tentang apa? Bayi ya? Bayi atau janin yang ada dalam kandungan. Yaitu hakiki adalah hak yang melekat pada diri manusia itu sejak dalam kandungan. Yang berikut universal. Siapa yang bisa jelaskan? Universal, yaitu hak yang melekat dalam diri seseorang, tetapi berlakunya secara terbuka atau secara umum, secara mendunia. Jadi dia itu berlaku sampai di mana saja di seluruh dunia. Yang terakhir, tidak dapat dicabut dan dibagi. Ini maksudnya bagaimana? Tidak bisa dicabut dan tidak dapat dibagi. Ini maksudnya hak kalian sendiri, yaitu tidak bisa dibagi atau tidak bisa dicabut oleh siapapun. Oke? Oke, Pak. Oke, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Yaitu gambar-gambar ya. Ya. Oke. Nah, ini sikap positif yang ditunjukkan dengan yang berkaitan dengan sila Pancasila. Kita baca yang pertama. Sila yang pertama, sikap positifnya apa? Silakan. Sila Pancasila yang pertama, sikap positifnya saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Oke, yang kedua, sila yang kedua, siapa? Siapa yang mau baca? Ariel, silakan. Mengakui kesamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, Sila Pancasila yang ketiga, sikap positifnya mendapat kesatuan kepentingan dari keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. oke, yang keempat, Menguntungkan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, yang kelima, Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, next, berikutnya, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oke.
Apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Sini kita akan mengetahui ya, lebih jauh apa sih penyebab sampai terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Oke. Nah, sini ada dua faktor ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Siapa yang bisa? Mungkin dari slide atau poin-poin berikut ini ada pertanyaan dari teman-teman atau dari anak-anak. Silakan. Teacher, mau bertanya? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Saya Pak. Oh ya, berdiri, maju berdiri. Oke, silakan. Ya. Apa itu maksud dari internal dan eksternal? Apa yang dimaksud dengan internal atau eksternal? Oke, baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan internal atau eksternal? Mungkin dari teman-teman mau membantu menjawab pertanyaan dari Angel, silakan. Siapa? Wah, berdiri. Oke, silakan. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi sebenarnya faktor internal itu artinya faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari Luar diri seseorang. luar diri seseorang. Jadi in artinya dalam, X artinya luar. Itu saja. Kalian ingat hanya itu. Oke, dari faktor internal ini penyebab terjadinya pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, sikap egois. Ini biasa sering terjadi ya. Kalian juga pernah mengalami sikap egois. Yang berikutnya, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Kesadaran tentang hak asasi manusia ini kurang, sehingga terjadilah pelanggaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Ini juga kayaknya dia teman lagi berdoa, kalian jangan. Dia ya? Ya. Ayo sebentar berdoa kita bedah satu-satu. Untuk faktor eksternal, yaitu dari luar seseorang ya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Ini juga sering terjadi. Penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Itu kita punya kepolisian ya, kurang tegas untuk menegakkan hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Ini yang sering terjadi saat ini. Menggunakan Facebook, Twitter, apalagi WA dan lain sebagainya. Membuat berita-berita hoax. Yang ketiga, yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini juga memicu terjadinya penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke? Nah, sini kita akan melihat contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Oke? Ini 9 kasus HAM berat ya. Oke, next. Nah, ini kita akan menyimak video. Setelah kalian menyimak video tentang macam-macam pelanggaran HAM, kalian mencatat atau membuat satu pertanyaan yang menurut kalian yang masih belum bisa memahami. Kalian bertanya? Ya. Oke, kalau begitu perhatikan poin-poin di depan, video di depan. Menyimak, setelah itu kalian bertanya. Oke? Ya, Pak. Oke. Pada materi kali ini akan membahas tentang macam-macam pelanggaran hak asasi manusia, yaitu meliputi pelanggaran
HAM ringan, ya, dan pelanggaran HAM berat. Jadi nanti kita membahas satu persatu contohnya. Langsung saja, yang pertama adalah simak materi berikut ini. Pelanggaran HAM ringan. Jadi contoh pelanggaran HAM ringan adalah perundungan. Perundungan ini termasuk pelanggaran HAM ringan karena tidak menyakiti secara fisik, ya, tapi ketika dilaksanakan perundungan ini secara terus-menerus, maka nanti akan bisa mengakibatkan siksaan mental bagi yang diberikan perundungan tadi. Perundungan sama dengan bullying. Jadi bullying ini merupakan pelanggaran HAM ringan. Lalu selanjutnya adalah pemukulan, ya, atau perkelahian. Jadi ketika sudah dibully maka nanti akan timbul pemukulan dan perkelahian. Maka tadi saya bilang ketika perundungan dilakukan terus menerus maka akan mengakibatkan pemukulan. Walaupun pemukulannya juga termasuk pelanggaran HAM ringan, tapi ketika dilakukan secara terus menerus maka akan mengakibatkan pelanggaran HAM berat, apalagi sampai mengorbankan nyawa. Nah, ini contoh pelanggaran HAM ringan lain, yaitu adalah pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman terhadap seseorang, dan penghinaan serta kekerasan fisik yang sifatnya ringan, lalu menghalangi orang lain untuk beraspirasi. Jadi pelanggaran ringan ini ketika dilaksanakan terus-menerus maka akan mengakibatkan pelanggaran HAM berat. Jadi mengapa pelanggaran HAM ringan ini juga sebagai faktor menuju pelanggaran HAM berat. Lalu yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini saya memberikan contoh Munir, ya. Munir ini seorang aktivis yang akhirnya terbunuh di pesawat ketika dia mau ke Denmark, Belanda untuk mengadukan kasus yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu penculikan yang dilaksanakan oleh Orde Baru. Akhirnya dia meninggal dan termasuk pelanggaran HAM berat karena menghilangkan nyawa seseorang. Nah, yang kedua adalah peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok ini adalah buntut dari sikap radikalisme, ya, tuduhan radikalisme terhadap orang Tanjung Priok pada saat itu, dan ini terjadi pada zaman Orba, mengakibatkan banyak korban meninggal. Dan ketika menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan adalah pelanggaran HAM berat. Jadi ini terjadi pada tanggal 12 September 1984, ya, yaitu 24 orang tewas dan 36 luka berat. Jadi ketika kita membunuh seorang atau suatu pemerintahan membunuh seorang, apalagi masyarakatnya, itu merupakan pelanggaran HAM berat. Itu adalah peristiwa Tanjung Priok. Lalu ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Ini terjadi pada zaman Orba juga, ya. Ada 4 mahasiswa Trisakti yang terbunuh karena melakukan demonstrasi. Jadi ketika dia melakukan demonstrasi, akhirnya dia ditembak oleh aparat dan pelakunya tertangkap, tapi hanya dihukum 4 bulan saja. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan ini termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Lalu lanjut kita ke penculikan aktivis 98. Penculikan ini dimulai karena adanya gerakan reformasi, ya, dari mahasiswa untuk menurunkan rezim Orba. Lalu buntut dari aksi demonstrasi ini mengakibatkan, ya, ada 23 orang dinyatakan hilang. Dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Nanti kalian bisa cari yang namanya aksi Kamisan di Istana Negara, itu menuntut kembalinya aktivis 98 yang telah diculik pada zaman Orba. Lalu saya juga mengambil contoh kasus internasional, itu adalah Holocaust. Holocaust ini sangat terkenal. Kasus ini dilaksanakan, atau dilakukan pada saat Perang Dunia II, yaitu oleh Nazi yang ada di Jerman, di mana pemimpin Nazi adalah Adolf Hitler. Dia membunuh kaum Yahudi yang ada di Jerman, dan dia melaksanakan pembunuhan itu secara besar-besaran. Karena ini adalah pembunuhan suatu suku ras dan etnis, maka itu dinamakan sebagai pelanggaran HAM berat sekali karena mengorbankan banyak nyawa. Itu Holocaust, ya, pada 1941 sampai 1945. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang contoh-contoh pelanggaran HAM. Sebetulnya sangat banyak sekali, ya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di kancah internasional. Tapi sebagai contoh itu dulu, mungkin kita nanti
bisa dibahas di materi selanjutnya. Terima kasih. Silakan tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, baik. Sudah menyimak, sudah menonton video ya? Jelas ya videonya? Jelas. Yang kalian nonton video tadi, menyimaknya dengan seksama. Apa di pikiran kalian untuk tentang tayangan tadi? Siapa yang mau bertanya atau kasih usul saran? Nah, Saya Kak. boleh. Setelah saya mengamati video tadi, saya mau bertanya tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan ringan. Oke. Di sini saya mau bertanya tentang contoh kasus pelanggaran HAM yang berat dan ringan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ringan dan yang berat. Oke, tadi sudah kamu nonton ya? Ya. Yang berat yang mana, yang ringan yang mana? Baik, dari antara teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ica? Saya Pak. Siapa aja? Oke, silakan berdiri. Terima kasih. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Suara besar. Terima kasih. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Ica. Kasus HAM yang paling berat adalah A. Peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. B. Peristiwa Aceh pada tahun 1990 sampai 1998. C. Kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993. D. Kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 1996. E. Tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. F. Peristiwa kekerasan Timur pas jajak pendapat pada tahun 1999. Kalau HAM ringannya berubah, perundungan, saling menghina, melakukan pertawuran antar teman, penghinaan, pencurian, dan pencemaran nama baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Indek. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan setelah kalian menonton video tadi? Tidak ada lagi? Ya. Oke, baik. Kalau begitu, setelah kalian menonton tayangan video tadi, Pak mau membagikan kalian data PD. Di sini sudah ada petunjuk. Data PD dari situ sudah ada petunjuknya. Ya, Pak. Situ untuk kelompok 1. Itu sudah petunjuknya kelompok 1, yaitu kalian mencari masalah-masalah pelanggaran HAM. Kelompok 1 catat ya. Di situ sudah petunjuk. Yang ada di lingkungan sekolah. Situ setelah kalian mencari masalah-masalah pelanggaran HAM di sekolah, kalian cari penyebabnya apa sampai terjadi pelanggaran HAM tersebut. Setelah kalian cari penyebabnya, kalian berikan solusi. Oke? Oke, Pak. Oke. Kelompok yang kedua, kelompoknya Ica. Ya. Kelompok kedua juga sama, tetapi penyebab pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Sama juga cari masalah-masalah pelanggaran HAM yang ada di lingkungan keluarga. Setelah itu kamu berikan solusi. Sudah? Yang terakhir, kelompok yang ketiga juga sama, pelanggaran, cari masalah-masalah pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oke? Cari masalahnya, setelah itu berikan solusinya. Baik, waktu kita sekarang, Pak berikan waktu kalian 20 menit ya. 20 menit dari sekarang. Setelah kalian sudah mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dan tentukan kelompok 1 ini
Moderatornya siapa? Setelah itu pembawa materinya siapa? Oke, kelompok ini juga sama. Sebentar setelah hasil diskusinya sudah, kalian presentasikan di depan kelas. Oke, selamat bekerja. 20 menit setelah itu kalian presentasikan. Kalau ada yang merasa kesulitan, tanya ya. Ya, Pak. Boleh tanya di Pak, boleh tanya di teman-teman. Enggak. Bagaimana? Dulu baik. Ya, bagaimana?
Ini untuk mengerti. Kenapa, Ningsi? Jatuh? Sakit? Diam-diam.
Sudah semua? Sudah? Oke, kalau begitu oke, kalau begitu kelompok berikan kesempatan kepada kelompok yang pertama. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau dengan pekerjaan kalian berdiri gagah di depan ya, untuk mempertanggungjawabkan kalian punya hasil. Serius. Lihat ke depan. Ya. Silakan, mulai. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada pemateri, saya persilakan. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama, murid-murid saling hina atau mengejek. Solusinya, menasihati teman-teman yang saling mengejek karena hal itu sangat menyinggung perasaan teman lain. Yang kedua, adanya kasus perlindungan perlindungan di antara murid. Solusinya, memberikan pemahaman kepada yang melakukan perlindungan atau bullying karena hal itu sangat mengganggu kewajiban anak. Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada pemateri, saya persilakan. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. 1. Murid-murid saling menghina atau mengejek. Solusinya, menasihati teman-teman yang saling mengejek karena hal itu sangat menyinggung perasaan teman lain. 2. Adanya kasus perundungan di antara murid. Solusinya, memberikan pemahaman kepada yang melakukan perundungan karena hal itu sangat mengganggu kewajiban anak. 3. Tawuran antar pelajar sekolah. Solusinya, memberikan penjelasan pengertian terhadap siswa karena tawurannya merugikan diri sendiri. 4. Adanya kasus diskriminasi di sekolah berlatar belakang sara. Solusinya, rendahnya pemahaman guru tentang kesadaran HAM. 5. Guru yang memberikan hukuman fisik kepada murid. 6. Berkelahi dengan teman. Solusinya, memberikan pengarahan ke jalanan yang benar agar siswa belajar sabar. 7. Menyebarkan fitnah tentang guru. Solusi, meminta maaf pada guru tersebut dan memberikan sanksi yang pantas. Mengganggu siswa lain dengan menyiksa, mengejek, dan mencemooh. Penyebab pelanggaran HAM terjadi di sekolah. 1. Adanya sikap yang tidak toleransi lagi antara sesama manusia. 2. Sikap egois yang berlebihan. 3. Adanya kesadaran HAM di dalam lingkungan sekolah. Setelah diskusi dari kelompok kami, jika ada usul saran atau pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, kami persilakan. baik, dari kelompok 1 ini ada memberikan kesempatan untuk kelompok yang lain untuk bertanya atau memberikan usul dan saran dari hasil diskusinya mereka. Siapa dari kelompok? Silakan, soal besar ya. Berdiri. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana terjadinya pelanggaran HAM di sekolah? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya, bagaimanakah pelanggaran HAM di sekolah itu terjadi? Ya. Bagaimana? Yang menurut kami pelanggaran HAM di sekolah yaitu murid-murid saling menghina atau mengejek. Yang kedua, adanya kasus perundungan di antara murid. Yang ketiga, tawuran
antar pelajar sekolah. Itu saja dari kami. Bagaimana dari teman-teman kelompok tiga, apakah bisa menerima jawaban dari kami? Pas. Oke, pas ya? Oke, kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Silakan moderator, lanjutkan. Jika masih ada pertanyaan atau usul saran, kami persilakan. Pas. Kalau tidak ada usul saran atau pertanyaan, maka diskusi kami saya tutup. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Baik, kelompok yang berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Suaranya agak besar ya? Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga yaitu 1. Orang tua yang memaksakan kehendak sendiri tanpa mau mendengar kemauan anaknya. Yang kedua, orang tua yang suka melakukan kekerasan dalam mendidik anak. Yang ketiga, orang tua yang memaksa anak untuk putus sekolah supaya bisa bekerja membantu keluarga. Yang keempat, orang tua yang dengan sengaja tidak memberikan nafkah pada anak. Yang keempat, yang kelima, orang tua yang dengan sengaja meninggalkan anak-anak tanpa pengasuhan. Yang keenam, anak-anak yang melawan orang tua dengan alasan yang tidak dibenarkan. Yang ketujuh, anak-anak yang sengaja putus sekolah karena malas belajar. Yang kedelapan, anak-anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Yang kesembilan, anak-anak yang suka berbohong dan merugikan orang tuanya. Solusinya, yang pertama, memberikan hukuman yang tegas dan merata serta adil dalam kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, meningkatkan pemahaman setiap anggota keluarga tentang penerapan HAM itu sendiri di lingkungan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan. Penyebab pelanggaran HAM terjadi di keluarga yaitu 1. Adanya sikap yang tidak toleransi lagi antar sesama manusia. Yang kedua, sikap egois yang berlebihan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran HAM di dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau usul saran, kami persilakan. Kelompok mana yang mau bertanya? Oh ya, kelompok 1. Silakan. Bagaimana terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan keluarga? Ulang pertanyaan, baca agak keras. Bagaimana terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan keluarga? Bagaimana terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan keluarga? Silakan. Yang terjadi pelanggaran HAM di lingkungan keluarga adalah adanya sikap yang tidak toleransi lagi antar sesama manusia. Yang kedua, sikap egois yang berlebihan. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran HAM di dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Sekian dan terima kasih. Apakah kelompok 1 menerima hasil jawaban kami? Bisa. Terima kasih. Oke, pas. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembawa dan silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus HAM di lingkungan masyarakat. Berikut adalah contoh
Berdiri. Bagaimana terjadinya HAM di lingkungan masyarakat? Oke, baik. Tadi kalian sudah belajar ya, tadi ya, tentang hak asasi manusia. Sekarang Pak memberikan kalian untuk memberikan kesimpulan. Siapa di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran tadi tentang kasus-kasus pelanggaran? Oke, silakan. Berdiri ya. Berdasarkan penjelasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa 1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. 2. Bentuk pelanggaran HAM ada 2, yakni diskriminasi dan penyiksaan. 3. Sifat penyelenggaraan HAM ada 2, yakni penyelenggaraan HAM berat dan penyelenggaraan HAM ringan. Penyelenggaraan HAM berat terdiri atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan penyelenggaraan HAM ringan seperti pencemaran lingkungan, kelainan dalam pemberian layanan kesehatan. Faktor penyebab penyelenggaraan HAM dibagi 2, bersifat internal, sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran, dan bersifat eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Contoh kasus pelanggaran HAM Indonesia: kasus Marsina Murni, Petrus, Tanjung Priok, Semanggi 1 dan 2, Dom Aceh, Poso, Sampit, Timur, Bapriok, Talang Sari, Rawagede, dan sebagainya. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dilakukan dengan cara upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Itu saja. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik ya. Jadi itu ya kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, yaitu kita mengetahui pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dan juga kita bisa mengetahui tentang kasus pelanggaran HAM yang berat dan yang ringan. Kasus pelanggaran HAM yang berat itu seperti kasus Tanjung Priok, kasus Poso, Aceh, Trisakti, dan masih banyak lagi. Kalau kasus-kasus pelanggaran HAM yang ringan itu contohnya seperti bullying. Tahu bullying ya? Perundungan, menghina teman, mengejek, berkelahi dengan teman, tawuran, pencemaran nama baik, menghina tadi. Sering ya kalian ya? Itu namanya pelanggaran HAM. Oke. Untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, di sini Pak mau memberikan kalian post test ya, evaluasi. Di sini ada 3 nomor ya. Pak mau membagikan soal-soal 3 nomor ini. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Kerjanya masing-masing ya. Pak. Kerjanya masing-masing. 5 menit dari sekarang. Oke, mulai
sudah terlihat sekarang. Yang sudah silakan kumpul. Ini satu ya, kumpul satu. Oke, yang sudah silakan kumpul. Nah, yang sana, siap. Sudah semua kumpul? Apa ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Oke, baik. Dari hasil pekerjaan evaluasi kalian, Pak sudah periksa tadi, nah itu hasilnya cukup memuaskan. Berarti kalian sudah bisa memahami materi tentang kasus-kasus pelanggaran. Oke, sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran pada kali ini, Pak mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran tadi? Senang. Apa yang menyebabkan kalian sampai bisa senang? Satu. Dapat memahami tentang hal. Apa yang menyebabkan kalian bisa memahami? Karena penyebab. Kenapa? Tentang apa? Karena apa? Karena ada penayangan video. Itu. Oh ya, baik. Kalau begitu, tanya lagi satu pertanyaan. Menurut anak-anak tadi pembelajaran tadi, mungkin Pak terlalu cepat mengajarnya atau terlalu lamban? Bagaimana? Pas ya? Oke, baik. Oh ya, sebelum Pak lupa, sebelum kegiatan penutup, untuk pertemuan berikutnya, kalian membaca buku atau mencari di internet tentang materi upaya-upaya penegakan hak asasi manusia. Yang coba baca kembali buku paket yang sudah kamu punya di perpustakaan, atau coba cari di internet literasi membacanya. Oke, kalau begitu tadi kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Jadi di kegiatan di akhir ini juga kita mengakhiri juga dengan doa. Oh ya, sebelum kita berdoa, ada mungkin yang mau bertanya lagi? Silakan, Pak. Oke, kalau begitu mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Silakan. Oke. Nah, kita semua berdiri ya. Marilah kita semua siap berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara kita, dan terpujilah engkau Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian
siaran